Alhamdulillahilladzi yaktifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal irada wa yuz'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah atas nikmat taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingganya kita bisa bersama-sama melaksanakan perintah Allah dan menambah pengetahuan kita agar kiranya ini menjadi bekal dalam keseharian kita dan lebih-lebih lagi bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini jadi sebab kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi salah satu sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, qala musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin radhiyallahu taala anhu wa ankum ila anqal. Wa an Abi Qatadah al-Harits bin Rib'i radhiyallahu taala anhu. Dan kita sampai kepada hadis yang selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qama fihi fadzakara lahum annal jihada fi sabilillah wal imana billahi afdalul a'mal. Jadi kata Sayyidina Abu Qatadah bahwasanya kata beliau baik itu secara langsung mendengar ataupun melihat, karena di dalam hadis ini beliau mengatakan annahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berasal dari baginda Rasul. Kenapa annahu qama fihim? Karena hadis ini disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Rasul sedang berdiri di antara mereka. Entah maksud kemudian dari Abu Qatadah ketika baginda Rasul menyampaikan hadis ini dalam berdiri, maksudnya entah itu lagi khutbah atau lagi ceramah atau kemudian lagi menyampaikan pengajaran bagi para sahabat di zaman itu. Walhasil kata Sayyidina Abu Qatadah bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka saat itu dalam keadaan berdiri. Maka kata Sayyidina Abu Qatadah, fadzakara lahum annal jihada fi sabilillah wal imana bila afdalu a'mal. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, memberitahukan kepada para sahabat bahwasanya ketahuilah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya annal jihada fi sabilillah, sesungguhnya yang namanya berjihad di jalan Allah, artinya menyebarkan agama Allah di zaman itu. Wal imana billah, dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, afdalul a'mal, adalah amal yang paling afdal. Artinya
Artinya setelah keimanan, artinya setelah kita beriman kepada Allah, maka amal yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah jihad fi fisabilillah. Artinya jihad dalam konteks yang benar, artinya yang bujur. Di mana kemudian di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud jihad adalah mereka yang berkorban untuk menegakkan agama Allah. Di saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk bersama-sama berdakwah, menyebarkan agama Islam, mengajarkan kepada orang-orang yang saat itu di Mekkah ataupun kemudian setelahnya di Madinah, bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan menyebarkan agama Islam dengan rahmatan lil alamin, dengan cara kasih sayang kepada semuanya. Tak pernah sedikit pun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menyebarkan agama Islam dengan cara yang salah. Karena baginda Rasul pun mengajarkan kepada para sahabat berdakwah menyebarkan agama Islam dengan cara yang baik. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u ila sabili rabbik." Ajaklah mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bil hikmah. Yang pertama dengan hikmah. Artinya bukan langsung diceramahi kada, bukan kemudian diperangi pun kada juga. Tapi dengan pertama yang diperintahkan oleh Allah bil hikmah, dengan hikmah, dengan cara yang baik. Makanya di awal dakwahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan atau menyebarkan agama Islam itu dengan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya karena melihat betapa indahnya akhlak dan budi pekerti yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian saat orang-orang semua berbuat buruk kepada baginda Rasul, berbuat zalim kepada baginda Rasul, tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pernah sedikit pun membalas perbuatan mereka. Artinya di sini baginda Rasul mengajak orang-orang berdakwah menyebarkan agama Islam dengan cara yang bagus, ini dengan cara bil hikmah, dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa mau'izatil hasanah. Setelah itu barulah kemudian di awal dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, saat Islam saat itu masih lemah, baginda Rasul berpindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya dengan akhlak baginda Rasul, sampai kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan, barulah kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah bagaimana mereka diperintahkan untuk beriman kepada Allah, diperintahkan untuk mempercayai tentang agama Islam dan segala macam, sampai di mana para orang-orang kafir di saat itu memerangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah bil hikmah wa mu'idatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka ajaklah mereka mujadalah, kata Allah Subhanahu wa taala, berdebat. Mungkin di saat itu ada orang-orang yang kafir Quraisy yang merasa, kenapa jar kemudian engkau wahai Muhammad mengajarkan kami untuk berbeda dengan orang-orang tua kami terdahulu. Artinya ajaran baginda Rasul berbeda. Sebab orang-orang dahulu, kata para kafir Quraisy, memerintahkan untuk menyembah berhala, tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang di zaman itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang namanya berhala. Lalu kemudian mulailah artinya dengan mujadalah, artinya berdebat, sampai di mana orang-orang kafir di saat itu memerangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah ada perintah dari Allah untuk memerangi mereka yang memerangi, barulah baginda Rasul memerangi mereka yang memerangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini
cara jihad fisabilillah yang benar, bukan yang dilakukan oleh oknum-oknum. Artinya orang yang mengaku dakwah, orang-orang yang mengaku mengajak mereka ke jalan Allah tetapi melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita kenal dengan orang-orang yang melakukan bom bunuh diri segala macam. Itu bukanlah jihad fisabilillah. Jihad adalah kita mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah dengan cara yang terbaik, bukan dengan cara mengorbankan orang lain. Itu tak pernah diajarkan di dalam Islam. Makanya kemudian di sini perintah baginda Rasulullah SAW atau ajaran baginda Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya berjihad, berjuang di jalan Allah, menyebarkan agama Allah dengan cara yang terbaik itu adalah afdalul a'mal, ini amal yang paling afdal, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah baginda Rasulullah SAW mengajarkan tentang bagaimana cara jihad fisabilillah adalah amal yang baik, maka faqama rajulun, maka salah satu dari sahabat berdiri. Faqala, bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khotoyaya." Kemudian kata orang yang berdiri tadi, sahabat yang bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, apakah seandainya," kata si sahabat itu, "seandainya ketika aku berjuang fisabilillah," artinya fisabilillah artinya di medan perang, di jihad, di orang yang berjihad di jalan Allah. Seandainya ketika aku berjuang menyebarkan agama Allah, kemudian kutil tuh, kemudian aku terjatuh di medan perang, artinya gugur di medan perang, artinya orang ini terbunuh di medan perang, meninggal ke dalam keadaan berperang mengagungkan agama Allah, tukaffiru anni khatayaya, apakah dosa-dosa, apakah kesalahanku, tukaffir, akan dihapuskan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, in kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghairu mudbir." Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Na'am, benar," kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "seandainya ketika engkau ikut berjuang di jalan Allah, kemudian engkau jatuh di medan perang, maka kata baginda Rasul dengan syarat wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghair mudbir." Asalkan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di medan perang yang engkau harapkan semata-mata sabirun muhtasib, engkau sabar menghadapi segala sesuatu yang ada di medan perang, muhtasib, kemudian dan semata-mata mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sabir? Karena terkadang orang-orang yang kemudian berada di medan perang, mereka terkadang melakukan peperangan ada yang karena nafsu. Seperti yang pernah terjadi kepada Imam Ali karamallahu wajhah, saat dimana ketika beliau berperang berhadapan dengan satu orang musuh. Ketika orang tadi terjatuh dan hampir dihabisi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, artinya hampir kemudian dilakukan apa dihabisi lawan Sayyidina Ali, lalu orang tadi meludah kepada Imam Ali. Ya pas lagi perang nih, hadapan gugur orang tadi, lalu tinggal ibaratnya kita anu aja lagi habis sudah, lalu kemudian meludah lawan Imam Ali. Imam Ali justru meninggalkan orang tadi. Lalu para sahabat bertanya kepada Imam Ali, "Wahai Ali jar, kenapa engkau tinggalkan orang yang tinggal engkau tebas lalu ya jatuh?" Jadi ujar Imam Ali, "Ketahuilah, saat aku berperang sampai ia terjatuh, semuanya aku lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun," kata Imam Ali, ketika ia meludahiku, kata Imam Ali, sedikit terbesit di dalam hatiku bahwasanya ada emosi Jasidin di dalam hati Sidin. Maka aku takutan Jasidin niatku berubah, yang awalnya karena Allah, tetapi Jasidin berubah ketika ia meludah, takutannya berubah karena aku ingin menghabisinya karena emosi yang ada di dalam hatiku, ujar Imam Ali. Maka aku tinggalkan sebuah, aku ingin merubah semuanya lagi Jasidin semata-mata karena Allah, bukan karena emosi. Pun kita kan ibaratnya sudah berhadapan gugur diludahinya, terus sudah kita habis karena kemudian sudah bercampur lawan hawa nafsu kita.
Namun Imam Ali berbeda saat diludahi justru kemudian ditinggalkan oleh beliau karena jar Sidin takutannya jadi niatku kada semata-mata karena Allah lagi, tetapi Sidin karena ada emosi yang mendukungku untuk melakukan perbuatan itu. Maka aku tinggalkan ujar Imam Ali. Makanya di sini bagian Rasul mengatakan ketika kita berada di medan perang kemudian jatuh, ternyata yang jadi yang pertama wa antal sabir. Yang pertama jadi kita harus bersabar ketika kita berada di medan peperangan. Muhtasib, dan kemudian kita melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian sahabat pun di zaman itu, artinya kita semua sahabat pun manusia. Ada kalanya mereka pun kemudian melakukan sebuah kekhilafan. Makanya di antara para sahabat pun ada yang kadang niatnya kadang murni karena Allah, tetapi mengharapkan rampasan perang atau ghanimah. Jadi bilanya habis peperangan ada yang harta-harta ataupun kayak baju besi misalnya senjata itu biasanya diberikan kepada mereka yang ikut berperang. Nah, sebagian sahabat pun ketika berperang ada yang mengharapkan mungkin ada ghanimahnya atau rampasan perang, mungkin ada yang ingin baju besi segala macam nih. Artinya pada di antara para sahabat pun ada yang niatnya hampir berubah. Makanya diingatkan lawan baginda Rasulullah SAW ketika berjihad pun kata baginda Rasul yang pertama harus sabar dan kemudian niatnya semata-mata karena Allah. Dan kemudian kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukbilun ghairu mudbir. Dan ketika kita berada di medan perang pun kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita terus menghadapi orang-orang yang berperang, bukan ghairu mudbir, bukan orang yang berpaling ataupun meninggalkan para sahabat yang berperang. Karena sebagian pernah terjadi di zaman baginda Rasul. Artinya baginda Rasul menyampaikan ini karena pernah terjadi di waktu itu, yang mana sudah ibaratnya sudah hampir sampai ke medan perang, lalu kemudian mereka takutan nih, ya kepikiran lah, ada yang takutan ini itu segala macam, artinya belum sampai mereka justru kembali untuk bersembunyi karena takut dan kepikiran ya yang macam-macam. Jadi ingatkan oleh baginda Rasul, mukbilun ghairu mudbir, artinya terus maju ke medan perang, bukan orang yang berbalik ataupun meninggalkan medan peperangan. Kemudian itu makalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa qulta. Kemudian kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terus bagaimana pendapatmu ketika baginda Rasul bertanya kepada sahabat tadi. Ya sahabat tadi kan bertakun nih, ya Rasulullah, seandainya nih ulun ya berikut berperang, kemudian ulun jatuh di medan perang, apakah semua kesalahan ulun dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ujar baginda Rasul, ya selama engkau sabar, kemudian mengharapkan semata-mata mengharap rahmat dan ridha Allah, kemudian engkau terus maju tanpa berpaling dari para sahabat lainnya yang berperang. Kemudian bagaimana pendapat wahai sahabatku, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ujar sahabat yang bertakun tadi, qala ara'aita in kutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khatayaya. Bukan kemudian ini memberikan pendapat, justru ini sahabat tadi mengulangi pertanyaan yang ditanyakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika inya bertakun lagi lawan baginda Rasul dengan pertanyaan yang sama, berarti ada sesuatu yang ingin dipastikan lawan sahabat tadi. Ini bukan sekedar dosa-dosanya atau kesalahannya yang dihapuskan, berarti ada yang mungkin menjadi tanggungannya bagi si sahabat yang bertakun tadi. Mungkin ada yang menjadi mengganjal nih, sehingganya bujurlah ujar sahabat tadi, seandainya nih ulun meninggal atau jatuh di medan perang, artinya semua kesalahan ulun, semua dosa ulun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memasti lagi nih dengan pertanyaan yang sama kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di sini pun kemudian baginda Rasul tahu bahwasanya apa maksud sahabat tadi bertakun atau mengulangi pertanyaan yang sama. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab. Jadi baginda Rasul, "Na'am wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghairu mudbir illa dain. Fa inna Jibril qala lidzalik rawahu Muslim." Ternyata malaikat Jibril turun ketika pertanyaan kedua dah ditanyakan oleh sahabat tadi. Turun kepada baginda Rasul SAW mengabarkan kepada baginda Rasul bahwa si sahabat yang bertakun ini ada tanggungan. Ternyata ujar baginda Rasul ketika sahabat tadi bertakun lagi untuk kedua kalinya, ujar baginda Rasul, "Naam, benar. Seandainya engkau jatuh di medan perang,
kemudian engkau dalam keadaan sabar di dalam peperangan, kemudian yang engkau niatmu semata-mata karena Allah bukan karena yang lainnya, dan engkau terus maju tanpa meninggalkan sahabat lainnya yang dalam medan peperangan, kecuali ujar baginda Rasul, iladen, kecuali hutang. Baina Jibril qala lidzalik, sesungguhnya Jibril mengatakan itu kepadaku. Ternyata sahabat ini memiliki tanggungan atau hutang kepada sahabat yang lain. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, sesungguhnya kata baginda Rasulullah SAW, orang yang kemudian gugur di medan perang selama kada isi tanggungan, atau jar baginda Rasul di dalam hadis ini illadain, ini kecuali hutang, maka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya. Makanya kan orang-orang yang mati syahid itu jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kada ada yang menghalangi apapun bagi orang yang gugur di medan perang atau orang yang mati syahid di dalam berperang menyebarkan agama Allah, mengagungkan agama Allah, itu jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kata bagian Rasul, jika ia masih memiliki tanggungan ataupun kemudian masih ada hutang ujar baginda Rasul kepada orang lainnya, maka ia kesalahannya atau gara-gara hutangnya tadi ia terhalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Artinya saat semua kesalahan ataupun dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita jatuh di medan perang, artinya mati dalam keadaan syahid, maka anjurannya adalah kita maka sahabat baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya semuanya itu akan diampuni oleh Allah kecuali hutang kita atau tanggungan kita kepada orang lain. Maka itu kemudian menjadi tanggungan kita sampai kita melunasinya. Makanya mungkin sering ulun sampaikan, ketika julun kita hendak sembahyang kifayah, fardu kifayah, pasti biasanya ada yang berpandai itu, mungkin ada yang bisi hutang piutang atau janji menjanji jalan. Ini yang menyampaikan deh dari keluarga si mayit. Makanya harap selesaikan kepada ahli waris. Karena bahkan ujar para ulama, seandainya si mayit kemudian orang yang memiliki harta peninggalan, ya kalau kada ada tanggungan lah, kalau kada ada tanggungannya ujar para ulama, ini bukan karena cinta dunia, karena apa segala macam, ini pun kemudian niatnya harus diatur, harus ditata niat kita. Yang namanya warisan itu kalau bisa harus segera dibagi agar kadang menjadi pemberat bagi si mayit bilanya ada warisan. Tetapi seandainya ada tanggungan si mayit dari hutang dan segala macam, bahkan sebelum semuanya, maka harus diselesaikan dulu tanggungan si mayit sebelum membagi warisan. Jadi harus selesaikan dulu, habiskan dulu tanggungan si mayit, baru kemudian kalau ada warisan atau peninggalan segala macam hajar dibagi. Karena yang namanya hutang tadi biar kayak apa aja itu akan menjadi pemberat bagi si mayit, biar nang kayak apa aja nih. Makanya kan di dalam hadis ini pun kemudian bagian Rasul mengingatkan bahwa seorang yang mati syahid pun, andai inya istilahnya setiap dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi inya misi hutang, maka hutangnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tanggungannya mungkin yang menghalanginya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya di sini bagian Rasul mengatakan Fa'inna Jibril qala lidzalik, itu disampaikan oleh malaikat Jibril kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya itu disampaikan, yang artinya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap dari kita yang mungkin ada tanggungan atau ada apa segala macam, selesaikan terlebih dahulu, jangan sampai itu menghalangi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah naudzubillah. Dan juga yang namanya hutang tadi itu akan menjadi pemberat kita baik itu di dunia, baik itu di akhirat. Kata sebagian ulama bahwasanya hutang yang kita miliki kalau kita kadang melunasinya itu akan menjadi atau mengulahnya yang menghambat rezeki kita, karena ada hak orang lain yang dari ada hak orang lain di diri kita yang kita tunda-tunda, yang harusnya kita kembalikan. Maka itulah sebabnya yang mengulah rezeki kita seret ya, atau rezeki kita terhambat. Naudzubillah naudzubillah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita dijauhkan dari sifat-sifat buruk, dijauhkan kita dari hal-hal yang kada baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa menunaikan segala hak orang lain di dalam diri kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
Berikan taufik ini hidayah kepada kita agar kita dijadikan pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita orang-orang yang semangat di dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hidupkan hati kita, Allah matikan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkan apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sampai disediakanlah. Yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.